kasih atas waktunya. Biar cepat selesai ya. Program melahirkan membantu melahirkan kucing. Ya kemarin gimana? Nah ini program yang saya terapkan itu program ketua saya itu. Sekarang saya tambahkan dengan ku ya biar lebih asik kedengarannya. Temanku tutor asik. Yang kemarin kan teman saja. Sekarang temanku tutor asik. Kunya itu apa? Ke aku. Program ini tercetus karena ke latar belakang, padahal tidak menanyakan latar belakang ya. Dulu setahu saya baru masuk waktu masih di TK, itu anak-anak benar-benar disiplinnya kurang. Karena mungkin satu pola asuh, disiplinnya kurang, terus kalau di sekolah tidak mau mengungkapkan sesuatu, terutama bahasanya kurang, keberanian kurang. Nah, dalam satu kegiatan, yaitu pada saat kegiatan menganyam, di sana saya lihat dilakukan pengamatan, ada anak-anak yang mungkin kurang bisa menganyam. Terus tanya pada saya tahu itu anak itu tidak berani mengungkapkan sama gurunya, tidak berani bertanya, tapi kepada temannya, kengken caranya. Ayah, kan caranya. Terus kebetulan temannya juga pintar sekali. Ya, temannya ini mengikuti lagu gurunya. Naik turun. Seperti itu dia menjelaskan ke temannya, kayaknya program ini bagus, saya terapkan. Saya cari itu di Google. Kalau menggunakan teman sebaya istilahnya apa? Akhirnya di sana padahal itu program lama. Tutor sebaya. Saya coba setiap hari, besoknya saya terapkan kembali tutor sebaya dan sangat membantu guru karena anak-anak yang saya ajar yang ada di kelas itu melebihi kapasitas. Logikanya satu guru itu mengajar 33 murid listrik tidak lagi mengamati satu, mengajarkan satu persatu, menuntun satu persatu. Akhirnya saya pakai tutor sebaya berkelompoknya. Ya lumayan dari beberapa kali penerapan, akhirnya ya lebih meningkat pemahaman anak tentang satu kegiatan dan keberanian bersosialisasi, rasa empati itu tumbuh dari program tutor sebaya. Jadi impian saya dari program ini dalam 1 tahun ke depan yaitu memimpikan murid yang disiplin, dari disiplin percaya diri, karena sudah percaya diri nanti timbul kreativitas anak. Nah, sesuai dengan mandiri, disiplin, percaya diri, kreatif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari kegiatan ini yang utama, yang pertama yang saya lakukan yaitu memotivasi anak dulu. Kalau sudah termotivasi pasti muncul yang lainnya seperti kreativitas, ide-ide mereka pasti keluar. Kalau anak-anak tidak ada keinginan untuk belajar, apapun yang kita ajarkan tidak akan tercapai tujuannya. Untuk kepala sekolah dan guru, saya berharap dari program ini kepala sekolah dan guru itu tetap berkolaborasi untuk mendukung program ini dan menciptakan nanti anak-anak yang tidak ada ketakutan. Contohnya saya ini dulu matematika, saya pelajaran matematika saya takut sekali. Bagaimana caranya menciptakan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran matematika. Apalagi sekarang saya itu di SD, saya selalu memakai tutor sebaya dengan memakai media-media yang menarik yang ikut dibuat oleh anak-anak, seperti pohon Pancasila. Di situ belajar. Kalau sekarang kan saya lihat anak-anak itu perkalian aja enggak apa. Kelas 4, 5, 6. Kalau saya masuk ke kelas 4, 5, 6 itu enggak mungkin merubah lagi. Ya, kita bisa merubah anak dari umur yang masih kecil, ya masih dini. Akhirnya saya mulai mengkolaborasikan teknik lama dan teknik baru. Anak-anak yang jadi tutor, mereka yang
yang jadi tutor itu kayak main kartu perkalian itu dia yang memimpin teman-teman yang lainnya melalui pohon Pancasila, permainan pohon Pancasila. Nah, untuk lingkungan belajar di sini dari program ini akan dapat menciptakan lingkungan belajar sekolah yang kreatif dan menyenangkan. Intinya yang menyenangkan dulu. Anak-anak datang senang, pulang pun harus senang, tidak ada beban. Untuk warga sekolah, terutama orang tua, tetap adanya kolaborasi, tetap mendukung program apapun yang di sekolah bisa diterapkan tadi di rumah, atau ada dukungan dari orang tua agar tercapai dari tujuan dari program ini. Ya, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ayu lancar, banyak ngomongnya sekarang. Banyak sekarang ngomongnya. Seperti becicil kalau dulu. Oke, mungkin dulunya masih proses ya, dari awalnya malu-malu, terus sekarang sudah bisa. Baik, ada komen mungkin atau pertanyaan? Ya, silakan Pak Win. Saya ingin memberikan apresiasi untuk Ibu Ayu Krisna ya. Mengingat saya mengalami ketika mengajar metode penelitian di kelas 10, ada siswa yang ketika menghitung itu masih kesulitan, padahal sudah SMA tapi masih kesulitan untuk menghitung. Kemudian ada juga yang belum lancar membaca. Ketika presentasi hasil penelitiannya, kemudian kan mereka bergiliran itu. Salah satunya atau ya di beberapa kelas lah ada 1-2 siswa itu yang membaca dan masih mengeja, sehingga terkendala presentasinya. Temannya jadi kesal, tapi kan gimana biar kita kontrol kan agar teman-temannya tetap ya support lah bagaimana kendala yang dihadapi oleh teman-teman. Begitu, jadi dengan Bu Ayu Krisna terapkan di sekolah, ya nanti kami di SMA atau Bu Sanji di SMP bisa menikmati hasilnya. Ya benar. Kan kena impasnya. Iya, kena impasnya. Benar. Atau juga kita mungkin bisa mengadaptasi mungkin ya untuk kita modif mungkin untuk sekolah bagaimana. Nah, intinya menyenangkan Pak Win ya. Soalnya kalau dulu kan beban sekali mau masuk. Iya benar ya. Dari libur terus masuk. Aduh, kok kalau ini sekarang sudah enggak lagi. Oh, enggak lagi. Lama sekali liburnya kapan Bu? Sudah telepon kapan Bu? Kita sekolah. Oh, bagus berarti responnya. Ya. Kalau ini Pak Win untuk anak SMA gimana caranya atasi yang belum bisa baca gitu, yang nggak diprioritaskan itu orangnya atau bagaimana? Yang pas di kelasnya itu misalnya. Kalau di anak SMA kan kalau memang ada seperti itu kan yang satu sudah maju. Apalagi masih ngejak itu loh Pak Win. Gimana caranya? Biasanya gini Bu, kan kita menemukan kasus itu pada saat pembelajaran. Jadi ketika pembelajaran selesai, nah kita rembuknya dengan guru. Kemudian waktu itu pernah Bu Swastiari kan temannya guru bahasa Indonesia. Jadi beliau itu menawarkan kepada si anak yang saya temukan, dan beliau juga mengakui itu terjadi di pembelajarannya. Kemudian ditawarkan agar si anak itu belajar membaca di rumahnya, di rumah ibunya, dan gratis, apa-apa. Tapi si anak memilih untuk belajar di rumah katanya Bu. Jadi gitu. Dia menolak bantuan itu. itu. Mungkin malu atau gimana gitu ya. Kemudian juga sudah kolaborasi dengan orang tua ya seperti yang tadi saya bilang, itu terlepas ke guru, ke sekolah. Mungkin latar belakangnya apa ya? Mungkin apa ada, kan kita harus tahu saingan. dulu latar belakang apa sih yang menyebabkan anak ini. Kalau biasanya kalau kelas di belajar, rumah, ya, di rumah kita tidak cari- ada masalah keluarga sih. Cuma mungkin dari kecil kan memang karena mungkin pola asuh saya Pola asuh dari dulu. kecil. Ya. Nah, kalau sudah bilang dari kecil itu dia sudah melewati tahapan berapa itu biasanya? Kalau udah kelas 2 aja udah terus kan bisa nggak bisa dan nggak lancar naik kan, Bu, bacanya. ya. Jadi tetap sampai ke Ya, SMA. itu udah jeleknya ya. Jalannya ambil sistemnya ya. Tapi kan keterlaluan juga. Mungkin belum ada penanganan. SMA loh, Bu. Ada penanganan dan mungkin anaknya Terlalu masih serius gitu. masih belum mau mengungkapkan, orang tua juga tidak terlalu mendukung, jadinya gitu mundur. Kasihan. Ya. Banyak sebenarnya kasus gitu Pak Win sekarang. Tapi kebanyakan kalau di tempat yang Bu TK itu sudah lancar dia baca. Nah, itu cepat dia, Bu, cepat. Kalau itu cepat. Nah, di TK cepat karena ininya. Ya, masih titiknya. kosong. Tapi itu kok kelewatan
pengalaman lo satu gitu. Ya, makanya kita harus kurang perlu perhatian. Tahu lebih dalam. latar belakang anak itu apa sebabnya. Bagus lah Bapak Ibu ya, jadi kita memang harus cari dulu bagaimana sih latar belakangnya, kemudian apa tindakannya dalam kita lakukan semampunya. Nah, biar tak kebablasannya itu sudah termasuk Masa kebablasan. waktu di SMP dia tidak dikasih penanganan seperti Oh, itu SMP. SD ya dari SD sebenarnya. ya SD kan Seharusnya di SD yang SMA Dulu loh, Bu. dulu saya pernah juga Pak Win di SD, kan ini di SD, tapi memang anaknya itu berkebutuhan khusus dia. oh itu kan Iya, beda. kebutuhan khusus dia, tapi dia itu tetap mau naik kelas. Sampai sekarang kan tidak boleh tidak naik kelas kan, harus terus tetap naik kelas sampai dia akhirnya tamat. Udah itu untuk SMP disuruh stop, tidak boleh melanjutkan sekolah lagi karena seperti itu. Harus di sekolah khusus. Tapi ini kan Iya, normal anaknya. normal apa ada kelainan apa gimana? Oh, normal. Mungkin Kasihan berbeda. Pak Windy loh. Udah. Mungkin di berbahasa dia tidak bisa, literasi diarahkan ke keterampilan karena ujung-ujungnya nanti kita kan keterampilan hidup untuk masa depan begitu jadinya mensolusikan. Baiklah, kalau begitu selanjutnya siapa yang mau? Penasaran jadinya ya. Tapi tetap ada loh. Ya.